Shalom Bapak Ibu dan Saudara umat Tuhan dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik, damai sejahtera, dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita berjumpa melalui acara Renungan Suara Kasih yang diselenggarakan dalam rangkaian peringatan Bulan Keluarga di GKI Cikarang. Adapun Renungan Suara Kasih pada saat ini mengambil tema Ingatlah akan janji Tuhan. Dan sebagai bacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memperkenalkan kepada kita bahwa Tuhan Allah, pencipta alam semesta, sebagai pribadi yang cukup sering berjanji kepada manusia. Tuhan Allah dapat dikatakan sebagai Allah perjanjian. Allah yang berjanji kepada manusia untuk selalu mengasihi, untuk memberkati, untuk menyelamatkan, dan memberikan kebaikan kepada manusia sepanjang hidup ini. Beberapa contoh janji Tuhan itu dengan mudah dapat kita temukan, misalnya pada masa Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Janji Allah ini intinya adalah memberikan pemeliharaan dan alam semesta untuk dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup umat manusia. Demikian juga janji Allah pada zaman Nabi Nuh sesudah masa penghukuman berupa air bah berakhir, di mana Tuhan Allah berjanji tidak akan menghukum manusia dengan cara yang sama berupa air bah yang sangat dahsyat. Pada masa pembuangan di Israel di Babilonia, melalui Yeremia, dalam kitab Yeremia 29 ayat 11-13, kita dapat menyaksikan janji Tuhan Allah sebagai berikut. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Pada zaman nabi-nabi, inti dari janji Tuhan berupa kedatangan Sang Mesias untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia dari dosa dan dari maut. Dan janji Tuhan itu sesungguhnya telah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Kita juga dapat menyaksikan beberapa janji Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru. Misalnya firman Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 15-18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
aku datang kembali kepadamu. Janji Tuhan Yesus kepada umat yang percaya dicatat juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau kita memperhatikan beberapa contoh isi perjanjian Tuhan itu disampaikan justru ketika manusia dalam keadaan tidak baik. Misalnya pada masa penghukuman setelah berakhir pada zaman Nabi Nuh melalui air bah, atau ketika Israel ditindas dan dibuang di negeri Babilonia. Demikian juga pernyataan janji Tuhan itu diingatkan kembali oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Itu di tengah kehidupan yang penuh dengan pencobaan-pencobaan yang dialami oleh umat yang percaya. Dan Paulus mengingatkan ketika orang yang percaya mengalami pencobaan, maka Allah akan setia, menyertai, menopang, dan Allah tidak akan membiarkan umatnya dicobai melampaui kekuatannya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena itu sangatlah penting kita semua untuk selalu ingat akan janji Tuhan. Sebab isi janji Tuhan itu adalah tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi selalu akan menopang kita, menyelamatkan kita, memelihara, dan memberikan kehidupan yang sebaik-baiknya. Hidup kekal, penuh kebahagiaan dan sukacita. Manfaat dengan mengingat janji Tuhan itu ketika kita mengalami kondisi dicobai dengan pencobaan yang berat, dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan keterpurukan, kita akan memiliki iman dan pengharapan yang teguh. Kita tidak akan mengenal dengan apa yang namanya putus asa. Dan janji Tuhan itu tentunya akan pasti dipenuhi, akan digenapi bahwa Tuhan sungguh-sungguh akan menolong, akan memulihkan, dan akan memberkati umat yang percaya dan berpengharapan teguh berdasarkan janji setia Tuhan. Janji setia Tuhan yang didasarkan oleh kasih setia Allah yang terwujud dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat melanjutkan kehidupan di tengah pencobaan ini. Dengan ingat akan janji Tuhan, kita tidak akan goyah, kita akan tetap memiliki iman dan pengharapan yang teguh. Dan isi janji Tuhan itu sungguh menjadi nyata, dipenuhi dan diwujudkan bagi semua orang yang percaya, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan saya. Tuhan setia, Tuhan menyertai dan memberkati kita untuk selamanya. Amin.